warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu teman-teman yang lain yang sudah ada di Zoom meeting ini, teman-teman boleh disiapkan peralatan yang akan kita gunakan nanti. Yang belum disiapkan mohon disiapkan di atas mejanya supaya nanti tidak ada sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Teman-teman yang sudah hadir boleh kembali disiapkan. Kenalkan, nama aku Kasari. Nanti Kasari yang akan nemenin teman-teman semua dan juga Ustadz Ustazah ya berkegiatan hari ini. Kita mau bikin apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Hand sanitizer. Hand sanitizer. Hand sanitizer ya. Kita nanti mau bikin hand sanitizer yang alami dan pasti itu buatan teman-teman sendiri, bisa digunakan dan nanti teman-teman bisa bikin lebih banyak lagi kalau misalnya ada yang mau berwirausaha bikin hand sanitizer dan diperjualbelikan, itu sangat bermanfaat nanti untuk teman-teman semua. Jadi nanti Kak Sari harap teman-teman ini hari ini mendengarkan terus mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Dan menariknya adalah nanti di akhir kegiatan Kak Sari minta ke teman-teman semua fotokan hasil hand sanitizer yang sudah teman-teman buat. Nanti hasilnya difoto dan di-upload ke Instagram teman-teman. Nanti foto terbaik, foto yang paling menarik, nanti akan dapat hadiah dari tim Kasari, tim Dudindo. Nah, yang mau dapat hadiah menarik, nanti fotokan hasilnya yang cantik, yang menarik, yang teman-teman suka. Atau kalau misalnya mau ada muka, ada wajahnya, teman-teman mau diupload ke Instagram, nggak apa-apa, lebih bagus. Biar kelihatan ini hasil saya. Ya, boleh di-onin dulu kameranya, dihidupkan supaya kelihatan ganteng cantiknya. Nanti yang tidak hidupkan kamera, tidak nanti dialfakan sama ustazah sama ustadznya ya. Wali kelas dicek anak-anak yang tidak on kamera. Aktifkan kameranya supaya kelihatan ganteng cantiknya. Pak Mahi, Bu Siti, Bu Rifki, dicek siswanya yang tidak on kamera. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak Helmi. Sudah disimulangin di grup kelas. Terima kasih. Reno, Raffi, Raska, on kamera. Hari ini kita mau berkegiatan membuat hand sanitizer buatan sendiri. Nah, sebelum kita buat yang hari ini, Kak Sari mau tanya nih ke teman-teman semua. Ada yang sudah pernah bikin hand sanitizer belum? Boleh. Yang sudah pernah bikin, coba boleh tunjuk tangan. Yang sudah pernah bikin sendiri hand sanitizer. Apa belum pernah? Nah, apa hari ini perdana bikin hand sanitizer? Perdana. Nah, hari ini nanti kegiatan kita membuat hand sanitizer dan karena kita kondisinya lagi pandemi COVID-19, sudah kurang lebih 1 tahun ya teman-teman ya. Hand sanitizer ini adalah salah satu teman terbaik di perjalanan ya, selain mencuci tangan. Nah, hand sanitizer ini memang sangat-sangat penting untuk kehidupan kita saat ini, apalagi saat pandemi saat ini. Kalau misalnya teman-teman bisa bikin sendiri, itu bisa menghemat uang teman-teman daripada harus membeli ya. Karena kalau kita bikin, hasilnya pun lebih banyak dan kita tahu apa yang kita gunakan untuk tangan kita gitu kan ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau buat sendiri, mau dijual ke teman-temannya lagi, itu sangat bagus. Berarti kegiatan hari ini bermanfaat kalau misalnya ada yang jualan hand sanitizer buatan sendiri gitu. Jadi kita juga belajar wirausaha hari ini ya tentang membuat hand sanitizer. Mudah-mudahan nanti ilmu hari ini akan terserap ke teman-teman semua dan berguna untuk kehidupan sehari-hari dari teman-teman semua nih. Amin.
Untuk hand sanitizer yang akan kita buat hari ini adalah salah satu hand sanitizer alami yang dibuat dari sereh atau atsiri dan juga lidah buaya. Jadi tidak banyak menggunakan bahan-bahan kimia. Dan ada hand sanitizer yang memang dibuat secara kimia. Biasanya yang dijual atau diperjualbelikan di minimarket itu banyak yang menggunakan memang bahan dasarnya adalah bahan dasar kimia. Nah, hari ini kita belajar membuat hand sanitizer yang alami atau yang bahan-bahan yang bisa kita dapatkan dari kebun atau dari pekarangan rumah. Nah, mudah-mudahan di rumah teman-teman banyak tanaman ya seperti yang akan kita gunakan hari ini. Karena bahan-bahan yang kita gunakan hari ini lumayan mudah dicari atau ada yang tanam lebih banyak. Nah, biasanya kalau di pekarangan rumah ada tuh yang nanam lidah buaya sampai banyak, sampai besar. Nah, ini teman-teman udah datang semua belum nih? Udah hadir semua? Ustadz Ustazah, boleh dilihat nih siswa-siswinya apa sudah hadir semua? Wali kelas sudah lengkap murid-muridnya. Ya, yang belum kelihatan boleh diingatkan kembali ke teman-temannya atau ada yang belum hadir diingatkan temannya hari ini jadwal kita adalah Zoom tentang membuat hand sanitizer. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam kegiatan pembuatan hand sanitizer. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Falah, Bapak Rais Helmi STHI, beserta Wakil Ibu Korea Kapudiarti, dan Bapak Ibu Wali kelas 8 yang Miss Rifki, Bu Siti, dan Pak Mahi, serta anak-anak kelas 81, 82, 83, serta Bu Nur Aziza, partner saya. Nah, hari ini kita akan membuat hand sanitizer. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Agenda hari ini anak-anak, yang pertama adalah kalian akan mengikuti pembuatan hand sanitizer yang sebelumnya akan ada sambutan dari Bapak Rais Helmi STHI. Nah, kemudian nanti pembuatannya ada penampilan video juga, dan yang terakhir nanti ada tugasnya berupa LKS dan pembuatan mini vlog. Baik anak-anak, sebelum mulai kita sama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, beranjak ke acara yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Islam Al-Falah. Kepada Bapak Rais Helmi, dipersilakan. Terima kasih Bu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat kepada Rasulullah Al-Amin. Yang kita hormati Ketua Yayasan Ibu Haja Nur Hemayati SPD, Direktur Ibu Indah Rizko SE, Kepala Operasional Ibu Hajah Yati Nur Hayati SPD, Kepala Operasional Ustadz Muhammad Husin MPD,
Wakil Kepala Sekolah Bapak Sayogi dan Ibu Kori Eka Budiarti. Oke, yuk udah berdiri semua, kita mulai ya. Kita mulai dari bagian kepala terlebih dahulu. Kepalanya boleh ditengok ke kanan, kita hitung bareng-bareng 1 sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh tengok ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tengok ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh tengok ke bawah. Telapak tangannya ditaruh di belakang leher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang bagian bahu, bahunya diputar ke depan pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang diputar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang telapak tangannya didorong ke depan. Hitung bareng-bareng lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dorong ke kanan. Badannya tetap tegap ke depan ya, hanya tangannya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang tangan kanannya ke depan, tangan kirinya ambil ujung jari dari tangan kanan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan kirinya, tangan kanan pegang ujung jari tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kakinya. Kaki kanannya diangkat. Hitung 1 sampai 8 ya. Diangkat ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jaga keseimbangannya. Sekarang kaki kanannya boleh ditarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian kaki kiri. Diangkat ke depan. Dijaga keseimbangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ditarik ke belakang. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang boleh tarik nafas dalam-dalam. Buang lewat mulut. Lakukan 3 kali pelan-pelan. Tarik nafas. Buang. Sekali lagi. Tarik nafas. Buang. Oke, terima kasih siswa-siswi, anak-anak, teman-teman, dan Ustadz Ustazah boleh duduk kembali ke tempat duduknya. Yang merasa haus boleh minum terlebih dahulu. Setelah ini Kak Sari mau nampilin video tentang ada apa sih di air atau di tempat-tempat yang kita temukan ada bakteri apa, dan bagaimana nanti cara kerja hand sanitizer kepada bakteri-bakteri yang ada di tangan kita. Yuk, yang haus boleh minum dulu. Kita siap-siap ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh air dari ini air inian ya, air empang. Di dalamnya ada ikan lele dan berbagai macam ikan. Nah, di atasnya ada berbagai lumut dan tentunya pasti ada bakteri-bakterinya. Nah, gimana sih cara kinerja hand sanitizer terhadap bakteri yang kita pegang atau bakteri-bakteri yang memang tidak sengaja kita sentuh. Nah, ini kita lihat dari mikroskop ya. Nah, di sini ada senyawa-senyawa atau makhluk hidup yang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, teman-teman. Jadi walaupun kita merasa tangan kita bersih atau memang kita sudah sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kalau misalnya tangan teman-teman pegang sesuatu yang memang setelah membersihkan gitu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membuat hand sanitizer alami. Yang kita pakai ini adalah lidah buaya dan sedikit essence dari sereh merah atau atsiri yang biasa kita kenal ya. Jadi teman-teman semuanya boleh disiapkan barang-barangnya, peralatannya seperti alkohol, essence dari sereh, ada lidah buaya, dan juga ada botolnya. Teman-teman juga perlu siapkan pisau, sendok, dan juga mangkok atau barang atau seperti baskom ya. Teman-teman boleh siapkan tambahannya seperti sendok, pisau untuk memotong lidah buaya, ada mangkok, dan juga kalau misalnya ada saringan nih teman-teman ada saringan nih seperti ini. Nih, boleh dipinjam dulu ke bundanya, gunakan sedikit aja untuk campuran dari hand sanitizer yang kita akan buat hari ini. Dan Kak Sari mau ngasih lihat nih, ini adalah contoh dari sereh merah atau atsiri. Nih, ini tingginya kalau misalnya bagus bisa sampai 1 meter, beda sama sereh yang kita jumpai di pasar. Kalau yang di pasar itu sereh biasa, biasanya tingginya hanya 30 cm aja. Beda sama sereh merah atau atsiri, ini bisa sampai 1 meter tingginya. Dan kalau misalnya teman-teman mau buat essence dari serai merah ini, memang prosesnya agak lama, agak panjang, makan waktu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau memperbanyak hand sanitizer-nya, bisa beli essence serai ini, banyak sudah dijumpai kok kalau untuk penjualan essence-nya ya. Jadi nggak perlu proses panjang dari serai ke essence-nya. Gitu. Oke, sudah siap? Sudah. Nah, teman-teman boleh siapkan lidah buayanya terlebih dahulu. Nanti kita akan menggunakan sedikit dari air lidah buaya ini atau aloe vera untuk campuran hand sanitizer hari ini.
Nah, kalau misalnya sudah bersih, teman-teman boleh ditaruh di baskom atau di mangkok yang sudah disiapkan. Nanti kita cacah atau ditumbuk. Kalau misalnya mau lebih halus lagi, bisa pakai blender. Nah, kalau sudah bersih, boleh ditaruh di wadah ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan caranya seperti Kasari, dagingnya boleh dipotong-potong dulu supaya lebih mudah. Ya, pastikan hati-hati menggunakan pisaunya ya, jangan sampai melukai tangan. Oke. Kita tumbuk pakai sendok supaya airnya keluar. Kalau misalnya ada yang mau lebih bagus lagi, boleh pakai blender atau pencacah yang ada di rumah. Kalau mau ditumbuk pakai sendok aja nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman, manfaat dari aloe vera atau dari lidah buaya ini untuk kulit? Yo, ada yang tahu nggak nih? Lidah buaya gunanya apa sih buat kulit? Biasanya nih perempuan-perempuan nih tahu nih, karena lidah buaya sering dijumpai untuk produk-produk kecantikan. Ada yang tahu nggak nih? Siapa yang mau jawab nih? Ayo yang tahu boleh jawab dulu. Boleh jawab sambil Melembutkan kulit. ya. Pak Haris, siapa tuh tadi? Saya, Bu. Siapa Saya. tuh Oh, tadi? ada, oke. Apa nih manfaat dari aloe vera? Apa Arga? Boleh Melembutkan ulang? kulit. Untuk Melembutkan kulit. melembutkan. Bisa melembutkan. Terus apa lagi? Melembabkan. Nah, melembabkan yang pasti ya, karena ini teksturnya seperti gel, ini bisa membantu melembabkan kulit kita, untuk tangan, untuk wajah. Nah, ada yang tahu nggak nih, lidah buaya itu bisa kita konsumsi atau kita makan. Nah, biasanya dijumpainya di mana sih kalau lidah buaya untuk makanan nih? Ada yang tahu? Ada yang pernah Jelly. jumpai nggak nih? Untuk apa? Minute Maid. Minute Maid. Jelly. Jelly. Ada yang buat jelly, ada yang buat minuman ya. Ada yang udah pernah cobain belum rasanya daging lidah buaya yang di minuman-minuman atau di makanan-makanan? Atau teman-teman kalau ada yang pernah menjumpai ini biasanya juga ditambahan untuk yogurt. Jadi rasa yogurtnya adalah lidah buaya aloe vera. Nah, kalau misalnya sudah dicacah-cacah sedikit, teman-teman bisa pakai saringan yang tadi bolongannya halus-halus, dipakai untuk ini nih, supaya airnya keluar. Kita nanti memang menggunakannya sedikit aja karena memang kalau tidak di blender agak susah ya. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil airnya lebih banyak, boleh di blender atau dicacah pakai penggilingan yang ada di rumah supaya airnya benar-benar keluar dari dagingnya. Gimana nih? Masih semangat nggak?
Semangat nggak nih teman-teman semuanya? Masih, Bu. Nah, kalau Pintar. kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh. Mau tanya-tanya sambil kita ngobrol-ngobrol. Biar nggak hening nih. Aduh. Nah, kalau ada yang mau nanya boleh, atau ada yang mau nanyanya di kolom komentar boleh. Nah, nanti teman-teman juga boleh nih minta bantuan yang ada di rumah untuk fotoin kegiatan kita hari ini dan nanti diupload ke Instagram, ke feed yang teman-teman punya. Nanti boleh follow Instagramnya dudindo.tourtravel. Nanti boleh diupload, nanti dikasih hashtag membuat hand sanitizer bersama Dudindo. Nah, nanti hasil yang menarik atau ada yang punya namanya komentar menarik untuk teman-teman semuanya nanti boleh digunakan ketika nanti ditaruh di captionnya teman-teman. Nanti yang captionnya menarik, gambarnya bagus, dan memang ini berguna untuk teman-teman, boleh ditaruh di captionnya. Nanti hasil yang paling menarik akan dapat hadiah yang juga nggak kalah menarik dari tim Dudindo untuk teman-teman. Insya Allah ini hadiahnya berguna untuk teman-teman semuanya. Nanti pemenangnya akan di DM sama timnya Dudindo. Nanti boleh dipantengin aja Instagramnya, jangan lupa di follow. Dudindo.tourtravel, atau kalau misalnya ada yang mau follow Instagramnya dari Amelia Nursery di tempat Kasari berdiri ini, ada Instagramnya juga, boleh dilihat, boleh di follow @amelia_landscape. Teman-teman bisa lihat profilnya Amelia di sana, atau ada yang mau bertanya-tanya dulu sebelum membeli tanaman. Nah, karena di sini macam-macam tanaman hias, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar juga ada di sini. Boleh ditanya-tanya, dilihat-lihat. Yang kekinian, yang teman-teman biasa lihat atau kayak janda bolong, di sini juga punya, ada. Atau teman-teman mau langsung datang sama ayah bunda ngelihat Amelia Nursery ini, boleh berkunjung ke sini. Gimana, masih semangat nggak? Ditekan-tekan ya supaya airnya keluar. Nah, ini buatan Kasari udah agak sedikit keluar nih. Udah agak berbusa. Nah, airnya kalau misalnya nggak keluar dari saringannya, boleh teman-teman ambil aja, dipisahkan dari dagingnya ya. Untuk melembabkan nih, karena kan nanti dicampur sama alkohol ya, dicampur sama alkohol yang memang kalau misalnya kulit itu kulit kita agak rasa kayak di aloe vera, nanti untuk menjaga kelembapan kulit kita supaya enggak
kurang airnya, teman-teman boleh di blender aja kalau capek atau pegel tangannya. Dan juga nanti di akhir kegiatan, teman-teman wajib mengisi LKS berbentuk Google Form. Nanti di sana teman-teman boleh isi nama lengkap, nama yang lengkap ya, jangan disingkat-singkat atau nama panggilan aja, itu jangan. Pastikan nama yang teman-teman isi nanti nama lengkap, karena namanya nanti akan dipakai untuk membuat e-sertifikat dari Dudindo. Nanti teman-teman akan dapat sertifikatnya nih, sertifikat membuat hand sanitizer dari Dudindo. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan di Google Form tersebut. Nanti diisi seberapa paham teman-teman dan seberapa teman-teman mengikuti kegiatan kita hari ini. Nah, di link tersebut atau di link Google Form LKS teman-teman, nanti ada kategori. Nanti teman-teman boleh dicentang aja. Jadi teman-teman mengisi sesuai kegiatan hari ini ya. Jadi di sana terus ada telur asin dan juga ada pemerahan susu sapi. Jadi teman-teman nanti isinya pilihnya yaitu hand sanitizer ya. Jangan pilih yogurt, nanti susah isinya. Oke, kalau merasa memang sudah, nah teman-teman boleh sudahi aja. Merasa sudah cukup, boleh dipinggirin dulu. Dirapihkan supaya enggak mengisi ruang terlalu banyak di meja ya. Lalu siapkan botol spray yang sudah dikasih ya. Nah, botol spray yang teman-teman punya itu belum dilabelin ya. Nanti boleh dilabelin di kegiatan terakhir. Siapkan botol, alkohol, dan juga esensnya. Esensnya kalau teman-teman dapat itu ada di dalam plastik yang memang terlihatnya agak kosong ya. Tapi di sana ada 2-3 tetes dari esens atsiri atau serai merah. Nah, nanti labelnya jangan ditempel dulu ya, jangan ditempel dulu di botol. Nanti di akhir kegiatan Kasari punya sedikit challenge untuk teman-teman. Oke, sudah disiapkan alkohol dan esensnya. Oke. Ya. Nah, essence yang teman-teman terima memang tidak sebanyak yang Kasari pegang ya. Yang teman-teman terima itu 2-3 tetes essence aja. Karena 1 tetes essence itu bisa udah sangat wangi. Ini wanginya seperti wangi bayi, wangi bayi-bayi bermandi. Nah, ini nanti kita pakainya 1-2 tetes aja juga udah cukup. Nah, nanti teman-teman boleh dibuka bahan-bahannya, ditaruh di wadah, atau kalau misalnya mau dituang dari plastik ya langsung ke botol nggak apa-apa. Disiapkan alkoholnya, dibuka dari wadah plastiknya, dituang ke botol. Hati-hati kalau misalnya ada yang alergi alkohol, boleh pakai sarung tangan. Kalau misalnya yang enggak alergi nggak apa-apa. Ini enggak begitu keras kalau misalnya kena tangan. Paling agak kering aja kalau kena ya. Dipenuhin aja kalau misalnya teman-teman punya alkohol kelebihan di plastik, disisain aja nggak apa-apa. Ini kalau kena tangan agak dingin dan bikin kulit terasa kering. Nah, kalau sudah, boleh siapkan esensnya, dibuka dari wadah plastiknya. Boleh dicium, itu wanginya wangi bayi. Nah, ini wangi dari serai merah atau atsiri ya.
dipakai 1 tetes juga sudah wangi, teman-teman. Atau kalau yang teman-teman punya, iya. Kalau misalnya teman-teman punya di plastik itu mau ditaruh semua, nggak apa-apa, dihabiskan. Nah, untuk yang lidah buaya yang tadi teman-teman sudah ambil airnya, boleh dimasukkan. Agak susah memang ya karena masih seperti gel sedikit. Nah, kalau tadi seperti Kak Sari bilang, kalau teman-teman mau hasilnya benar-benar melembabkan kulit, boleh di blender aja lidah buayanya supaya memang tidak begitu seperti ini. Nah, ini bentuknya masih kayak gel ya. Agak susah dimasukinnya. Dipastikan masuk ke dalam botolnya ya lidah buayanya. Sambil kalau misalnya ada yang mau nanya silakan bertanya supaya nggak sepi nih. Sambil ngobrol-ngobrol. Setelah ini masuk semua, dimasukin apa lagi, Kak? Boleh diulangi pertanyaan. Boleh diulang pertanyaannya, Abang? Setelah aloe vera sama alkoholnya itu udah dimasukin, terus masukin apa lagi, Kak? Esensinya sudah dimasukin? Udah. Udah, kalau sudah boleh ditutup botolnya, lalu kocok supaya merata si lidah buaya sama esens dan juga alkoholnya. Oh, dimasukin ke botol. Ya, dimasukkan ke botol. Masukin ke botol. Kalau sudah boleh dikocok dulu ya, biar si lidah buayanya menyatu. Kalau memang hasilnya mau lebih baik, tadi yang seperti Kak Sari bilang, lidah buayanya boleh di blender aja supaya hasil airnya lebih bagus, nggak seperti gel ya, dan lebih merata nanti campuran ke alkoholnya. Jadi sebelum digunakan nanti terlebih dahulu dikocok dulu ya supaya rata dalamnya. Kalau udah boleh dicoba di
Kak, Boleh di Kak, ini Gimana? Ada yang udah? Boleh lihat Sari hasil teman-teman kayak gimana? Kakak, ini Ya. kok pas apa semua bahannya dicampur ke dalam ini apa botol kok jadi hangat-hangat gitu ya, Kak? Jadi hangat. Nah, itu mungkin dari aloe veranya bisa jadi. Atau kalau misalnya hangat dan nggak ada perubahan suhu, boleh didiemin dulu aja. Nanti kalau dicoba di spray ke tangan, rasanya kayak gimana? Kalau misalnya memang belum terlalu melembabkan kulit teman-teman, boleh ditambah lagi aloe veranya. Yang udah boleh dicoba di spray. Spraynya berfungsi dengan baik nggak? Ma, Coba dicium wangi nggak? Nah, kalau udah, boleh disimpan dulu botolnya, diambil stikernya. Stiker yang kayak Kasari ini, yang udah saya Kasari tempel. Boleh diambil stikernya. Karena stikernya belum ditempel kan ya ke botol teman-teman. Diambil stikernya, dinamain. Boleh dinamain di botol atau di stiker. Nah, di stikernya boleh ditaruhin nama teman-teman sama kelas. Jangan ditempel dulu ya. Nah, jangan ditempel dulu. Kita tempel bareng-bareng. Yo, udah belum nih? Udah dimasukin ke botol semuanya? Nah, yang masih matiin kameranya boleh dinyalain supaya kelihatan nih hasil buatan kalian di depan Ustadz Ustazah, di depan Bapak dan Ibu gurunya. Kalau ada yang bingung, ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat atau di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Sari bantu kalau ada yang masih merasa kesulitan. Ya, yang mau tanya boleh kalau ada yang di kolom komentar. ya nak, kalau mau tanya ya, biar jelas. Karena nanti kamu ada tugasnya juga. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kelewatan atau ketinggalan, silakan tanya. Nah, seperti yang tadi Bu Nurida bilang, kalau ada yang merasa tertinggal atau ada yang belum paham, boleh silakan ditanya aja. Jangan malu-malu, jangan sungkan, karena nanti teman-teman juga akan isi LKS dan juga tugas tambahan dari Bapak Ibu gurunya, supaya nanti nulisnya atau ngisinya lancar dan nggak nyontek teman yang lain. Tanya aja silakan, jangan malu-malu. Ya udah jadi belum nih hasilnya? Udah. Udah. Nah, Saya nggak ada Kak, sampel itu stikernya wajib, Kak. di stikernya boleh dikasih nama, kita tempel bareng-bareng hitungan ketiga. Udah siap belum? Ada yang udah ditempel ya? Yo, kalau udah dikasih nama stikernya, boleh disiapkan untuk ditaruh di botol yang sudah teman-teman isi. Ya. Nanti kalau sudah difoto hasilnya, jangan lupa nanti fotonya di tag ke Instagramnya Dudindo.Tour Travel. Jangan lupa di follow terlebih dahulu ya. Nanti biar DM-nya masuk kalau menang. Jangan di private, nanti susah carinya.
Biasanya nih ada yang private Instagram ya, biar gak kelihatan doinya. Ya, Kenzi senyum-senyum. Tahuan deh. Oh, ada yang oh bener berarti. Yo, sambil silakan, udah jadi sampai mana? Oke, kalau sudah jadi, persiapkan labelnya yang tadi sudah dikasih nama. Kita hitung 1 sampai 3 lalu ditempel ke botol ya. Udah siapkan ya Oke, botolnya? coba kasih lihat dulu. Boleh nih kasih lihat ke kamera, boleh kasih lihat hasilnya. Oke. Lihat hasilnya, coba. Coba. Oke, tunggu, belum kelihatan nih. Yuk, Belum kelihatan. Syifa, mana Syifa punyanya? Yuk, dinyalakan kameranya, Oke. dinyalakan. Fatia. Oke, Zahra, Andin udah ditempel. Oke, Rifki, Danu. Andin mana, Andin? Azel udah, Dafa udah. Saya nggak ada stikernya, Bu. Lagi lihat slide-nya satu-satu. Jadi kalian coba diangkat dulu ya. Biar bisa kelihatan. Oke, good, cakep. Bu Rida, saya ada yang ketinggalan Ibu, saya kan? nggak ada stikernya, Bu. Iya, Bu. Saya juga, Bu. Saya punya hilang, Bu. Masa iya. Oh, stiker Saya hilang, Bu. Stikernya hilang. ya udah ditempel nama aja, nama. Oh. Nah, kata Kak Sari tempel saya nama tempel aja, nama. tempel nama. Kalau yang memang Pakai itu tuh Tom Jerry itu. lupa naruhnya Kalau di nggak pakai kertas. tempel namanya. Boleh ditempel Pakai kertas boleh ditempel. biar kelihatan. Udah belum nih? Oke, yang udah boleh ditempel stiker hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Boleh ditempel stikernya. Nah, yang rapi, yang bagus, yang rata, jangan ditempel di bawah. Tempelnya di samping. Terus jangan lupa tulis nama sendiri, jangan tulis nama doinya. Terus kelas. Ya udah, oke kalau sudah boleh disimpan atau mau dicoba dulu ke tangan. Rasanya kayak gimana ya? Apa rasanya dingin atau kurang lembab? Kalau masih merasa kurang lembab, boleh ditambahin aloe veranya. Tapi jangan terlalu banyak juga. Jadi kalau misalnya terlalu banyak aloe vera nanti jadinya licin. Yang mau, karena udah tahu nih cara bikin hand sanitizer yang bagus, yang alami. Kalau misalnya mau coba usaha silakan. Bahan-bahannya mudah dicari dan murah, bisa didapat di pasar atau di supermarket. Ada yang mau jual ke temennya yang belum paham, belum ngerti, ke keluarganya atau ke adik kelas sama kakak kelasnya yang kelas 7 atau kelas 9 kan mereka nggak belajar hand sanitizer. Nah, teman-teman kalau misalnya mau usaha boleh tuh diusahain kelas 7 sama kelas 9. Nah, kalau kelas 7 sama kelas 9 nggak belajar hand sanitizer. Jadi kalau misalnya ada yang mau garap usaha untuk adik kelas dan kakak kelasnya, silakan diperjualbelikan hand sanitizer yang kalian udah buat hari ini. Tinggal dibikin gimana caranya hand sanitizer ini laku. Gimana cara pemasarannya, silakan. Oke, sudah semua? Kalau misalnya sudah, boleh disimpan hasilnya. Kak Sari mau ngasih lihat ngasih lihat video tentang perkebunan aloe vera dan juga serai merah atau atsiri. Nah, ini teman-teman boleh dinyalakan kameranya, didengarkan apa yang Kak Sari ucapkan nanti, supaya nanti soal-soal atau LKS yang teman-teman terima bisa terisi dengan baik ya.
Kak Sari mau tampilin video nih. Teman-teman boleh saksikan, dilihat, didengarkan supaya memudahkan teman-teman mengisi LKS. Oke, sudah siap? Nah, sudah siap ya? Nah, ini salah satu perkebunan aloe vera atau perkebunan lidah buaya. Kalau misalnya teman-teman sering menjumpai aloe vera lidah buaya besar-besar, itu adalah salah satu jenis aloe vera dari Pontianak. Memang dia lebih besar daripada yang sering kita jumpai. Nah, untuk aloe vera sendiri memiliki vitamin B yang berguna. Biasanya vitamin B ini adanya di daging lidah buaya yang mengandung vitamin B yang bermanfaat untuk menghilangkan nyeri pada bagian syaraf dan otot. Selain ada vitamin B, juga ada B12 yang cukup tinggi. Umumnya vitamin jenis ini hanya ditemui pada bahan makanan hewani. Nah, ini bisa kita dapatkan dari aloe vera atau lidah buaya. Dan tentunya ada vitamin E. Vitamin E ini kandungannya untuk baik untuk meningkatkan imunitas kulit dan reproduksi. Nah, kalau misalnya memang teman-teman merasa kulitnya terasa dilembabkan oleh aloe vera atau lidah buaya, nah lidah buaya ini adalah salah satu yang memiliki vitamin E yang bagus untuk kulit, yaitu untuk melembabkan. Terus juga ada asam folat. Nah, asam folat ini bagus untuk dikonsumsi ibu hamil karena mengandung asam folat yang mengandung banyak nutrisi. Nah, nutrisi-nutrisi asam folat ini untuk ibu hamil atau ibu mengandung ya, itu sangat bagus. Terus ada mineral juga, ada antioksidan. Nah, antioksidan dalam aloe vera ini terbilang tinggi karena lidah buaya bisa melindungi kulit dari paparan sinar UV. Jadi kalau misalnya teman-teman mau keluar rumah atau misalnya ada yang mau berkegiatan di luar ruangan, sekarang banyak body lotion yang mengandung aloe vera atau lidah buaya karena dia mengandung antioksidan yang bagus untuk kulit supaya nggak terkena paparan sinar UV. Terus ada lagi antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini adalah enzim dalam aloe vera yang disebut bradykinase yang berfungsi sebagai zat antiinflamasi. Nah, fungsinya adalah memperkuat asam lemak dan asam salisilat dalam tubuh dan juga untuk hormon auksin dan juga giberelin yang ada di lidah buaya tersebut. Nah, jadi untuk aloe vera sendiri ini banyak manfaatnya ya teman-teman, terlebih untuk tubuh kita sendiri, untuk kulit, untuk badan, bisa untuk dikonsumsi. Jadi aloe vera bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga bisa untuk dikonsumsi, dijadikan minuman, atau bisa jadi makanan, jelly. Untuk aloe vera sendiri ini bisa meredakan heartburn. Heartburn adalah kondisi di mana ada sensasi perih dan panas seperti terbakar pada area sekitar ulu hati. Nah, ini bisa digunakan nih aloe vera ini untuk heartburn. Nah, itu kalau misalnya memang terasa nyeri ulu hatinya atau di bagian bawah dada merasa nyeri, teman-teman bisa nih konsumsi aloe vera. Terus ada lagi aloe vera ini bisa mempercepat penyembuhan luka. Nah, kalau misalnya memang ada luka ringan, ada yang mau dipakai ke kulit, itu ada obat yang memang mengandung aloe vera. Itu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya untuk kecantikan biasanya untuk wajah, untuk badan, untuk rambut, itu udah banyak produk-produk yang memang menggunakan aloe vera sebagai bahan tambahannya. Nah, jadi aloe vera sendiri ini vitaminnya banyak banget ya teman-teman. Enggak cuma yang tadi kita buat untuk hand sanitizer aja, tapi banyak sekali kegunaannya. Nah, tadi adalah perkebunan dari aloe vera. Nah, Kak Sari juga mau ngasih lihat
salah satu perkebunan serai merah atau atsiri. Jadi serai merah ini memang ada kebunnya, dan kalau misalnya kita lihat dan ada yang emang belum tahu apa sih serai itu atau serai itu kayak gimana sih. Memang serai itu kelihatannya seperti ilalang. Kalau misalnya serai merah itu kan panjang, kurang lebih 1 meter. Itu memang terlihat seperti ilalang. Jadi kalau untuk atsiri atau serai merah itu biasanya punya wangi yang enak, yang sedap kayak dede bayi. Nah, ini Kak Sari mau ngasih lihat nih videonya. Nah, ini video, nanti untuk video dari serai merah. Ini adalah salah satu tanaman serai merah nih. Kak Sari pegang aja, udah berapa nih tingginya? Lebih dari Kak Sari. 1 meter lebih. Kak Sari tingginya 155. Ini berarti lebih tinggi, bisa 160. 1 meter lebih ya. Ini adalah serai merah atau atsiri yang digunakan tadi sebagai essence yang tadi teman-teman tuang, yang sedikit banget itu, ini hasilnya dari sini. Kalau teman-teman mau buat sendiri hand sanitizer dari serai merah atau atsiri, teman-teman juga sudah bisa beli langsung aja essence-nya tanpa harus mengolah atsiri atau serai merah. Kenapa sih disebut serai merah? Biasanya serai merah ini punya batang atau akarnya ini lebih warnanya agak merah keungu-unguan. Atau yang lebih bagus itu sebagian batangnya memang berwarnanya agak merah. Kalau ini putih ya. Nah, ada serai merah yang memang bagus lagi yang tadi Kak Sari bilang, warna batang dan juga akarnya ini lebih berwarna merah keungu-unguan. Gitu. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak tentang hand sanitizer hari ini, tentang kegiatan kita hari ini? Yuk, ada yang mau tanya nggak? Jangan sampai nanti ngisi LKS-nya masih merasa kesulitan karena lupa nanya. Yuk, yang mau tanya boleh. Oke, nah silakan yang mau bertanya, nyalain kameranya, sebutkan nama dan kelasnya ya. Nah, boleh tuh. Saya Kak mau nanya. Ya, boleh nih. Siapa namanya? Oke, Muhammad siapa tuh? Haris Gavi Putra. Muhammad Haris Gavi Putra 81. Muhammad Haris Gavi Putra dari kelas 81. Kelas 81. Boleh, mau nanya apa nih? Iya. Kak, tadi kan Kakak jelasin apa ya? Kandungan dari lidah buaya itu apa aja ya, Kak? Kandungannya tadi ada yang masih hafal nggak? Tadi Kak Sari nyebutin ada apa aja? Ya. Untuk lidah buaya sendiri, vitaminnya tadi ada vitamin B, vitamin B12, ada vitamin E, antioksidan, antiinflamasi. Nah, boleh tuh nanti kalau misalnya teman-teman mau searching atau misalnya mau tambah-tambah ilmu, kita sekarang udah hidup di dunia era digital ya. Nanti boleh teman-teman cari apa sih itu vitamin B atau vitamin B12, vitamin E gunanya apa sih untuk tubuh kita, antiinflamasi itu apa sih, antioksidan itu apa. Boleh nanti teman-teman cari tambahan ilmu-ilmunya di Mbah Google. Mbah serba tahu ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya di kolom chat nggak berani bersuara, boleh. Ada yang malu untuk bersuara, boleh di kolom komentar. Ayo yang mau nanya lagi terkait kemarin ada yang tanya ke Ibu tuh, kalau diganti pakai aloe vera gel udah jadi boleh nggak tuh Kak? Coba gimana Kak Sari? Lidah buayanya diganti sama yang memang sudah gel ya? Atau sudah jadi? Boleh dibantu. Nah, kalau misalnya banyak ya yang ngejual aloe vera jadi atau memang sudah berbentuk gel aja tanpa kita olah lidah buayanya, itu kan banyak. Itu boleh digunakan teman-teman. Biasanya kalau yang gel lidah buaya yang dijual itu sudah ada tambahan pengharumnya, ada tambahan vitaminnya berarti ya. Itu boleh digunakan sesuai
teman-teman aja gimana teman-teman pakai atau gimana mau melembabkan kulitnya. Sedikit banyaknya teman-teman itu pakai sesuai kondisi kulit teman-teman. Jadi boleh dipakaikan aloe vera atau lidah buaya yang memang sudah diperjualbelikan di pasaran gitu. Nah, untuk takaran yang dipakai untuk aloe vera yang memang sudah jadi ya, untuk takarannya adalah 70/30. Nah, 70-nya ini apa? 70-nya ini adalah alkoholnya, 30-nya adalah aloe veranya. Jadi perbandingannya masih lebih banyak alkohol daripada aloe vera. Gitu ya. Nah, untuk yang alkoholnya diusahakan pakainya kandungan yang 96%. Jadi ketika dicampur pakai aloe vera, kandungan alkoholnya turunnya tidak terlalu banyak, masih standar WHO. Standar WHO yaitu 70% ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai alkohol yang dijual di apotek itu 70%, ketika teman-teman tambah pakai aloe vera dan juga essence itu berkurang, jadi tidak sesuai standar WHO. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat alkoholnya belinya yang 96% ya. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Masih ditunggu sampai jam 11 siang. Dikit lagi ya. Yuk. Yang mau tanya-tanya, boleh mau tanya-tanya tentang kegiatan hari ini. Atau ada yang masih Ada lagi? Ya. Yuk, siapa lagi yang mau tanya nih? Sambil menunggu ada yang bertanya. Ya, nih siapa nih namanya yang mau tanya? Tugas bikin videonya nggak? Ya, nanti untuk penjelasan tugas setelah ini ya, Nak. Oke, nanti tugasnya disampaikan sama Bu Guru ya. Nanti ada tambahan tugas tadi dari Kak Sari, yaitu LKS yang terkait pembuatan hand sanitizer dulu, kalau ada yang mau tanya. Nah ya, yang mau tanya silakan. Sambil Kak Sari nunggu nih ada yang mau tanya. Kak Sari mengingatkan kembali nanti ada LKS berbentuk Google Form di akhir kegiatan. Assalamualaikum. Nanti diberikan dari Bapak Ibu gurunya. Mohon diisi nama lengkap dan juga diisi kegiatan kita hari ini tentang buat hand sanitizer. Nanti dikirim. Lalu jangan lupa foto yang terbaik, yang menarik teman-teman kegiatan hari ini. Upload ke Instagram teman-teman. Follow akun Instagramnya Dudindo, yaitu @dudindo.tourtravel. Nanti diupload ke feed teman-teman. Dikasih caption terbaik, dikasih komentar paling menarik, terus jangan lupa dikasih hashtag membeli hand sanitizer bersama Dudindo. Nah, nanti di tag ya ke Dudindo Tour Travel. Nanti hasil yang paling bagus, yang paling menarik, paling cantik, dan juga captionnya paling bagus nanti akan di DM sama admin dari Dudindo, akan dapat hadiah yang menarik. Nanti boleh berbagi cerita tuh yang dapat. Nah, nanti supaya DM-nya terlihat, jangan di privacy ya. Kalau bisa di privacy, timbulnya di DM spam. Jadi nggak kelihatan, nanti harusnya dapat, jadinya nggak jadi. Oke, bisa dipahami ya tugas yang Kak Sari berikan tadi. Gampang kan ya, tentang Instagram doang lebih udah di luar kepala. Oke. Sambil nunggu nih, ada nggak nih yang nanya? Ada yang mau nanya nih, Kak? Ya, siapa yang mau tanya? Ibu Siti, silakan Siti. Silakan Ibu. Assalamualaikum Kak Sari. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Kak Sari. Ya. Waalaikumsalam. Oke, maaf ya ini jadi guru nih yang nanya ya Bu. Adik-adiknya masih malu-malu Bu. Oke, saya oke berbentuk air dan berbentuk gel ya. Nah itu bedanya apa ya Bu? Ada hand sanitizer yang cair dan juga ada hand sanitizer yang gel gitu ya Bu?
Bedanya terus lebih bedanya apa? Terus lebih bagusan yang mana? Yang cair atau yang gel gitu, Bu? Nah, ada hand sanitizer gel dan juga ada hand sanitizer cair. Apa sih bedanya? Untuk kegunaannya sama, yaitu untuk membantu kita menghindari bakteri-bakteri atau yang kita temukan ya, yang ada di tangan. Nah, bedanya hanya tadi bentuknya gel dan juga bentuknya cair, dan lebih bagus pencampurannya juga beda, dan apa namanya, seperti tadi lidah buaya yang dipakai juga lebih banyak di yang gel. Nah, tapi kalau misalnya pencampurannya usahakan memang sesuai standar WHO juga. Kalau untuk cair yaitu 70/30 untuk tambahannya. Kalau untuk yang gel sendiri alkoholnya memang nggak begitu banyak seperti yang cair, tapi sesuai standar. Nah, untuk bedanya tadi yaitu gel sama cair. Kalau untuk bagusnya yang mana? Bagusan cair atau gel? Kalau misalnya aku pribadi, aku memang biasanya pakai yang cair, tapi kalau misalnya yang bagus itu memang yang gel. Untuk kegunaan dan yang paling bagus di kehidupan kita ya. Nah, untuk yang bagusnya memang lebih bagus gel daripada cair. Tapi kalau untuk mudah dibawa-bawa kemana-mana, semua yang gel ataupun cair sekarang udah mudah dibawa-bawa, mudah ditaruh di tas atau di kantong. Jadi untuk hand sanitizer sendiri kegunaannya sama untuk gel atau cair, memang yang berbeda adalah pencampurannya ya. Dan bagusnya adalah, yang paling bagus adalah yang gel daripada yang cair gitu, Ibu. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Nah, kalau untuk yang gel nih, bahan-bahannya itu tadi ada aloe vera, ada alkohol, dan juga ada essence oil. Essence oilnya ini lebih banyak daripada yang kita gunakan tadi. Biasanya 10-15 tetes kalau untuk yang gel, supaya wanginya memang lebih terasa. Kalau untuk cair, dia kan mudah tercampur ya, mudah terserap atau mudah tercampur lah tadi. Kalau untuk gel sendiri memang harus lebih banyak karena dia pengadukannya juga lebih susah. Nah, kalau untuk gel sendiri tadi esensnya harus lebih banyak daripada yang cair. Bisa 10 tetes gitu. Yuk, ada lagi nggak nih yang mau tanya? Dikit lagi udah jam 11 ya? Atau sudah jam 11 sekarang? Sudah jam 11, Kak. Oh, udah jam 11. Yuk. Kalau misalnya memang nggak ada yang ditanya nih, udah paham semua. Nah, kalau udah paham semua berarti pintar-pintar nih siswa-siswinya dari siswa-siswi dari Alfala, pintar-pintar. Kak Sari, tutup nih kalau misalnya emang nggak ada pertanyaan. Boleh deh kalau misalnya emang ada mau tanya, satu lagi boleh. Ada yang mau nanya? Nggak ada? Sepi sekali. Oke. Kalau misalnya memang tidak ada, semoga memang paham semua, dimengerti, dan tugas-tugasnya semoga nanti digampangkan ya, supaya keisi semua isinya, dimudahkan ngisinya. Nah, Kak Sari mau ngucapin terima kasih ke teman-teman semua, ke Ibu Bapak Guru, semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk ustadz-ustazah juga untuk tambahan. Kak Sari pribadi dan juga tim dari Dudindo mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak yang kurang-kurang, mohon dimaafkan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir kegiatan Kak Sari ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah ini kita mau foto dulu. Coba tolong diangkat hand sanitizer-nya. Di sini ada 4 slide. Ibu minta tolong sama Pak Fikri. Pak Fikri. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak Fikri. Gimana semua happy? Nyalain audionya boleh? Nyalain audionya boleh? Semua happy? Alhamdulillah. Nah, setelah ini akan ada tugas yaitu LKS dan pembuatan video
sederhana, nggak sederhana juga sih, video simple lah, ya, yang akan dijelaskan oleh Ibu Nur Aziza. Kepada Bu Nur Aziza dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rida waktunya. Ya, cukup terdengar jelas ya instruksi Bu Nur. Ya, anak-anak. Oke, Bu, anak-anak dijawab dulu ya. Itu hand sanitizer nggak usah dibuka-buka dulu, Haris. Ibu panggil nih. Disimpan dulu. Kayaknya happy banget Bu Rida. Mereka kayaknya seneng banget. Ini adalah hand sanitizer buatan mereka sendiri, ya kan? Ya, Ya, kita doakan ya guru semua, Bapak Ibu guru. Di sini kita sama-sama mendoakan semoga kedepannya kalian menjadi calon-calon pengusaha hand sanitizer yang sukses. Amin, 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 amin. Oke, nah fokus dulu ya, dengerin perintah tugasnya dulu ya. Fokus. Ya, baik anak-anak, langsung saja karena waktu sudah pukul 11 lewat. Untuk instruksi tugasnya adalah kalian mengerjakan LKS yang akan di-share dalam bentuk Google Form. Ya, dan juga ada yang dalam bentuk MS Word ya, Brida ya. Iya, nah, nanti kalian jelaskan langkah-langkah yang kalian sudah kerjakan tadi di LKS tersebut ya. Kemudian kalian kumpulkan di GCR-nya masing-masing. Nanti untuk kelas 81 dan 82 nanti GCR-nya nanti disiapkan oleh Bu Rida. Ya, nanti untuk kelas 83 Bu Nur sudah siapkan. Oke. Kemudian untuk video singkat mini vlognya, ya singkat aja. Ya, hai teman-teman, hari ini kita buat ini loh, bersama ini gitu aja, singkat aja. Nggak usah yang terlalu panjang. Nah, nanti kalian silakan upload di IG kalian, kemudian jangan lupa tag IG Dudindo, dan juga hashtagnya tadi Bu Rida sudah kita share ya. Iya, nanti akan di-share Ya. Bu Nur nih. Membuat hand sanitizer bersama Dudindo, itu hashtagnya. Kemudian tag IG dari Dudindo Tour and Travel-nya. Nanti kita akan share di grup kelasnya masing-masing. Oke, kita tunggu hari ini maksimal pukul 15 ya, Bu Rida ya? Ya, jam 3 sore ya, Nak. Oke, itu saja. Cukup jelas ya. Nanti jika ada pertanyaan silakan japri Bu Nur dan Bu Rida. Ya, terima kasih kesempatannya. Semoga kalian happy terus dan jangan puas. Ya, kalian bisa berinovasi sendiri menggunakan cara-cara sendiri mencari tahu bagaimana lagi nih cara untuk membuat hand sanitizer agar lebih bagus lagi. Ya, ini adalah basic ya anak-anak bekal untuk kalian bisa mengembangkan ilmunya lagi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Aziza. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ibu ulangi sedikit lagi nih untuk yang mungkin dia tadi masih fokus nyemprotin hand sanitizer ke tangannya ya. Jadi setelah ini Ibu akan kirimkan LKS dalam bentuk Google Form. Haris ketahuan senyum-senyum. LKS dalam bentuk Google Form. Yang kedua ada dalam bentuk file Word, yang mana kalian nanti akan kerjakan itu dua-duanya dan diupload di GCR. Kemudian di mini vlognya nanti tolong ceritain kalian buat apa, terus kira-kira alat bahannya apa, cara buatnya gimana. Itu singkat aja ya, nggak usah lama-lama supaya nanti durasinya juga diupload videonya juga nggak terlalu besar gitu ya. Oke, untuk tugasnya bisa dipahami baik-baik. Bisa, Bu. Oke, sama satu lagi lupa kalian foto sambil minta tolong orang tua kalian atau kakak atau adik foto sambil pegang hand sanitizer-nya seperti ini. Ya, latihan jadi brand ambassador. Kayak gimana? Hand sanitizer kalian. Kayak gimana Bu Rida? Diulangi ya, coba. Seperti ini ya. Gitu ya. Jadi kalian upload video dan foto serta filenya. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi nggak? Please, belum. Nanti fotonya belum. Oke, alhamdulillah sih semuanya nampak happy ya, Nak ya. Alhamdulillah. Oke, dengan ini berarti kegiatan pembuatan hand sanitizer-nya sudah selesai. Sama-sama kita baca hamdalah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya bisa senang dan bisa ilmunya bermanfaat untuk kalian semua ya. Oke, Ibu Bu Nur Aziza, atas nama koordinator, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kemudian selama acara ini juga kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya Nak ya. Terima kasih untuk pimpinan, yayasan, dan semua pihak yang sudah membantu Dodindo Tour Travel atas kerjasamanya. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.